kata orang yang tidak sesuai atau bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan, mungkin pertama bisa menyebabkan rusaknya pemahaman kita tentang akidah. Itu yang pertama. Yang kedua, ini bisa membuat melemahkan aktivitas orang-orang Islam. Misalnya gini, kita pernah sering mendengar kata amal saleh, amalan salihan. Nah, selama ini kita sering disampaikan bahwa amalan salihan itu adalah kita puasa, kita sholat, kita membayar zakat. Ini adalah amalan salihan. Sehingga persepsi di benak kita bisa mengabaikan kegiatan-kegiatan yang tidak termasuk seperti apa yang dikatakan gitu. Misalnya kegiatan-kegiatan dalam kehidupan sehari-hari, di dalam hal berbuat kebaikan, mengembangkan ilmu pengetahuan, memperbaiki hal-hal yang merusak gitu. Nah, kalau kita lihat apa yang Tuhan katakan, sholat, puasa, zakat, percaya kepada hal-hal yang gaib, ini bukan suatu amalan sholihan. Nah, kalau kita lihat misalnya di surah Al-Baqarah Allah mengatakan alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, kitab yang diturunkan Allah ini sebagai petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Orang yang takwa itu apa saja? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalat wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan seterusnya. Nah, jadi yang dikatakan amal saleh selama ini itu sebenarnya bukan amal saleh, itu ciri-ciri daripada orang yang bertakwa, yaitu supaya kita sebagai orang beriman, kita meningkatkan keimanan kita melalui kegiatan-kegiatan seperti yang diperintahkan oleh Allah tersebut. Sedangkan amal saleh ini berbeda dengan takwa, berbeda dengan perintah-perintah kepada manusia, kepada insan yang beriman gitu. Kalau kita lihat misalnya di surah Al-Asr, wal asri, demi waktu, demi asar, ya kan? Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu, bahwa kita selalu dalam keadaan merugi kecuali orang-orang yang beriman, illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Artinya keimanan yang wujud dari keimanan itu kita melakukan diri kita untuk meningkatkan takwa kita, itu berbeda dengan kegiatan amalan salihan, amal saleh gitu. Karena ayatnya dipisahkan. Nah, tapi selama ini kegiatan-kegiatan kita yang bersifat ritual itu selalu itulah yang dikatakan kepada kita, itulah amal saleh, sehingga kita memfokuskan diri kita pada kegiatan-kegiatan sholat, zakat, yang dengan mengabaikan hal-hal yang bersifat misalnya keduniawian lah, mengembangkan ilmu pengetahuan, memperbaiki hal yang rusak. Nah, padahal amal saleh yang dimaksudkan Allah itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang memperbaiki segala sesuatu yang tadinya rusak, yang tadinya tidak seimbang, yang tadinya membuat kekacauan, kita bereskan, kita perbaiki. Nah, inilah yang dikatakan amal saleh. Misalnya kalau contoh sehari-hari aja, kita misalnya di dalam rumah tangga ada kekacauan mengarah kepada perceraian.
Nah, ini kan perintah Allah supaya kita mengadakan islah, salah, melakukan perbuatan islah, memperbaiki hubungan kita gitu. Nah, demikian juga Allah mengatakan misalnya janganlah kau rusak wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Nah, perbuatan-perbuatan yang kita lakukan sehari-hari dalam hidup dan kehidupan ini yang mengarah kepada suatu perbaikan, suatu itulah yang sebenarnya yang dikatakan amal saleh. Dengan demikian, di samping kita melakukan hal-hal yang diperintahkan Allah seperti sholat, zakat, puasa, nah kita juga aktif di dalam kegiatan-kegiatan di dalam rangka memperbaiki hidup dan kehidupan ini dari sisi misalnya dari sisi kesehatan, pelayanan umum, pengembangan sains dan teknologi. Nah, inilah yang saya katakan bahwa kadang-kadang kata orang jika tidak bersesuaian dengan kata Tuhan dapat merendahkan semangat kita untuk berkarya di dunia ini, sehingga kaum muslimin sulit untuk maju karena kita karena perbuatan yang kita untuk memajukan dunia ini kita anggap itu bukan perbuatan amal saleh, tapi perbuatan amal saleh itu selalu kita hubungkan dengan kegiatan-kegiatan puasa, bangun malam, sembahyang tahajud dan lain sebagainya. Nah, saya kira dalam kesempatan ini kita dapat menyatakan bahwa ciri-ciri orang bertakwa bukanlah merupakan perbuatan amal saleh yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Saya kira demikian. Kita akan bertemu lagi pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.